Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau bukan hanya berkenan menebus dan menyelamatkan kami, si manusia berdosa yang tidak layak ditebus, tetapi Engkau juga berkenan memberikan firman kepada kami, ya Tuhan, agar kami tidak melenceng ke kiri atau ke kanan di dalam menjalankan hidup yang sudah ditebus ini. Engkau juga bukan hanya memberikan firman kepada kami, tetapi juga memberikan puji-pujian, ya Tuhan, agar nama Tuhan makin diagungkan, kami bisa mendapatkan berkat dan kami bisa mendapatkan ketenangan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-berkat ini yang seringkali kami tidak sadari. Kiranya Tuhan tolong kami belajar menyadarinya, dan kami juga sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ke dalam hati kami, ya Tuhan. Lembutkanlah jiwa kami. Biarlah kiranya Tuhan juga berkati apa yang sudah hamba-Mu persiapkan dengan penuh persandaran kepada Tuhan, dengan penuh kegentaran kepada Tuhan untuk setiap apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, karena kami tidak mampu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Hari ini kita sudah masuk kepada pasal terakhir dari Injil Lukas, yaitu pasal yang ke-24. Dan kemudian saudara, pasal ini menceritakan peristiwa 3 poin, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian yang pertama. Yang kedua adalah peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang ketiga adalah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Dan hari ini kita akan membahas dan memikirkan yang pertama, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian. Mari kita membaca dari Lukas pasal ke-24, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Lukas pasal ke-24, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Saya membaca ayat yang ganjil, jemaat sekalian membaca ayat yang genap, dengan tempo yang agak lambat saja, tetapi dengan suara yang lebih nyaring. Demikian firman Tuhan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangung-mangung karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian adalah peristiwa yang sangat besar dan sangat penting bagi iman Kristen. 2 poin, sangat besar dan sangat penting bagi iman Kristen. Mengapa peristiwa kebangkitan Yesus, saudara, menjadi peristiwa sangat besar? Karena Yesus adalah satu-satunya pemimpin agama, bahkan satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian. Kemudian hidup lagi, saudara. Ada orang mati, bangkit, mati lagi, saudara. Dia bangkit dari kematian, hidup lagi, naik ke sorga, dan hidup untuk seterusnya dan selamanya. Kemudian yang kedua, saudara, mengapa kebangkitan Yesus dari kematian adalah peristiwa sangat penting bagi iman Kristen?
Karena pengharapan orang Kristen adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan biasa enggak pasti, tapi dengan kebangkitan Yesus menjadi pengharapan yang pasti. Bahwa suatu saat nanti saudara, sesudah kita semua mati jasmani dan tubuh kita pasti akan hancur dan akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru yang tidak bisa hancur lagi, bahkan tidak bisa sakit lagi saudara. Hari ini kita memikirkan tentang peristiwa kebangkitan Yesus yang banyak fakta dan juga banyak drama saudara di dalam peristiwa kebangkitannya. Pertanyaannya, fakta-fakta apa dan drama-drama apa saudara? Saudara, semoga saudara waktu kita setiap kali mendengarkan khotbah makin meneguhkan iman kita. Juga makin mendorong kita saudara memberitakan kebangkitannya. Dan juga makin mendorong kita untuk lebih mengasihinya saudara. Saudara, sebelum Yesus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga saudara, Yesus mati pada hari Jumat. Itu sekitar pukul 3 sore. Dan harus segera dikuburkan. Karena menurut hukum Yahudi, di dalam Ulangan pasal ke-21, ayat 23, 22 hingga 23, kita baca sejenak saudara. Ulangan pasal 21 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Kita akan membaca Ulangan pasal 21 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Sesudah menemukan kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu menjadi milik pusakamu. Saudara, itu sudah dituliskan. Memang menjadi hukum Yahudi saudara. Mati, digantung, kemudian harus segera dikuburkan saudara. Itu enggak boleh nginap. Dan kemudian saudara, lalu kemudian mayat Yesus diturunkan dan dikuburkan. Kenapa saudara? Karena ada satu orang anggota majelis besar bernama Yusuf dari Arimatea. Arimatea kira-kira saudara jaraknya cuma 5 mil dari Yerusalem atau 8 kilometer saja. Dan kemudian Yusuf dia menurunkan mayat Yesus, kemudian dia menguburkannya. Sebelum dikuburkan kemudian dia dibalut saudara itu dengan kain lenan saudara. Yusuf memberanikan diri datang kepada pemimpin pada waktu itu, Pilatus, meminta mayat Yesus. Kemudian sudah diturunkan, kemudian dibungkus, dibalut dengan kain lenan. Satu kain bukan sembarangan, satu kain yang sangat mahal sekali saudara. Kenapa? Karena kain lenan itu dipakai untuk menjadi pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus itu di bait suci. Itu satu kain yang sangat mahal sekali saudara. Pertanyaannya, kenapa harus dibungkus dengan kain yang begitu mahal saudara? Yang kedua, kemudian sesudah dibungkus, dikafani dengan kain yang sangat mahal, kemudian saudara, Yusuf membaringkan mayat Yesus di dalam sebuah batu yang sudah digali atau dalam sebuah goa saudara. Dan kemudian itu dikuburkan di situ. Itu bukan sembarangan goa, bukan sembarangan kuburan, tapi pekuburan orang kaya. Saudara, seorang yang mati di atas kayu salib tidak mungkin boleh dikuburkan dalam kuburan keluarga. Tidak mungkin, itu tidak boleh. Tetapi ini dikuburkan dalam kuburan keluarga dan keluarga orang kaya saudara. Kenapa saudara? Karena Yusuf tahu ini seorang raja. Maka harus diperlakukan sebagaimana mestinya seperti seorang raja. Yusuf tahu ini bukan penjahat. Memang Yusuf adalah murid jauh Yesus. Tahu ini bukan seorang penjahat. Dia seorang raja. Sebagaimana salah seorang penjahat di sebelah Yesus. Tahu ini seorang raja saudara. Yang paling menakutkan apa saudara? Di antara semua orang pada waktu itu. Mungkin puluhan ribu orang di bawah kayu salib. Dan kemudian ada 2 orang di atas kayu salib. Sama Yesus satunya saudara.
Yang tahu Yesus raja cuma satu orang. Penjahat, saudara. Ini seram banget loh. Sampai dia berkata, nanti apabila kamu datang kembali menjadi seorang raja, ingatlah akan aku. Saudara, pernah juga terjadi ketika Yesus datang masuk ke dalam kota Yeriko. Dan kemudian ada seorang pengemis buta di situ. Kemudian saudara, ini orang buta, bisa mendengar, tidak bisa melihat. Dia mendengar ada suara ribut-ribut. Kemudian dia bertanya, ada apa? Orang berkata, Yesus orang Nazaret lewat. Saudara, apa kata si pengemis buta? Dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, dia bukan cuma tahu Yesus orang Nazaret. Dia tahu, saudara, Yesus adalah anak Daud. Dalam arti Mesias. Saudara, orang buta. Di antara begitu banyak orang yang melek tidak tahu Yesus adalah anak Daud. Mereka cuma tahu Yesus adalah orang Nazaret, saudara. Waktu kita membaca Alkitab dengan teliti, saudara, seharusnya membuat kita malu luar biasa. Kenapa orang ini, orang buta, pengemis lagi, saudara. Mohon maaf, gembel, saudara. Ngemis, minta-minta, buta, miskin. Tetapi dia tahu Yesus adalah anak Daud. Waktu membaca, saya rasa malunya luar biasa. Kenapa? Karena orang banyak tidak tahu, saya juga tidak tahu, saudara. Taunya ya dari khotbah, taunya dari belajar teologi ya, saudara. Cuma sekedar tahu, saudara. Saya percaya dia bukan cuma tahu, dia mengenal, saudara. Dia mengenal Yesus. Bukan cuma tahu anak Daud, dia mengenal Yesus dengan begitu kenal, padahal tidak pernah dia ketemu, saudara. Orang buta kok. Saya percaya, saudara, dia pernah mendengar tentang Yesus. Kemudian dia mulai memikirkan, dia mulai merenungkan, dia mulai menggumulkan, saudara. Dan kemudian, saudara, akhirnya dia tahu siapa Yesus. Menyedihkan sekali. Penjahat kelas berat. Dia yang pertama tahu, saudara, Yesus adalah raja. Sebetulnya bukan dia yang pertama, saudara. Setan yang pertama tahu Yesus adalah raja, saudara. Setan yang pertama tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Setan yang pertama tahu bahwa Yesus adalah Mesias, saudara. Baru kemudian orang-orang lain. Dan orang-orang itu, saudara, orang yang tidak kita sangka-sangka. Pengemis buta. Lalu juga penjahat kelas berat, saudara. Yang tahu Yesus adalah seorang raja, saudara. Saudara, Yusuf dari Arimatea, dia, saudara, mirip seperti Maria. Yang sudah tahu, saudara, Yesus akan mati. Maka kemudian Yesus harus diberikan sesuatu minyak sebelum kematiannya, saudara. Maka kemudian Maria, dia sudah mengumpulkan uang, membeli minyak narwastu yang sangat mahal luar biasa, seharga 300 dinar. 1 dinar sama dengan upah 1 hari kerja, hitung aja, saudara. Dia membawa minyak narwastu yang sangat mahal. Waktu dia buka, langsung tersebar ke seluruh penjuru ruangan, saudara. Dan Yusuf juga, saudara, bagi saya, dia juga seperti Maria yang mempersiapkan kematian Yesus. Yang menguburkan Yesus yang sudah mati, saudara. Saudara, bersyukur Tuhan menggerakkan hati Yusuf untuk berani meminta kepada Pilatus dengan segala resiko, saudara. Meminta mayat Yesus dan kemudian menguburkannya, saudara, sebagai seorang raja. Saudara, betapa mulianya Yesus, seorang raja, saudara. Dikuburkan di dalam kuburan seorang raja, saudara. Dan andai tidak ada Yusuf, saudara, Yesus akan dikuburkan, tetapi sebagai seorang penjahat. Betapa hinanya Yesus, saudara. Tuhan menggerakkan Yusuf. Juga Tuhan menggerakkan Nikodemus yang bersama-sama dengan Yusuf menguburkan mayat Yesus. Dan Tuhan juga menggerakkan para perempuan mengikuti penguburan Yesus, saudara. Pertanyaannya, di mana murid-murid Yesus yang seharusnya menguburkan Yesus, saudara? Di mana Petrus,
Orang yang paling lantang, yang paling berani saudara. Di mana Petrus? Pada waktu saat genting, mayat Yesus harus segera diturunkan saudara. Dan tidak boleh dianggap sebagai seorang penjahat saudara. Saudara, banyak saudara, pekerjaan Tuhan itu dilayani saudara. Oleh orang yang berani, oleh orang yang sepenuh hati saudara. Oleh orang-orang yang tidak kita sangka-sangka. Mestinya muridnya, tetapi ternyata adalah Yusuf yang menguburkan Yesus saudara. Yang melayani Yesus. Kita tidak sangka-sangka saudara. Maria yang tidak kita sangka-sangka saudara. Dia melayani Yesus dengan sepenuh hati. Banyak orang kita sangka, oh ini pasti sepenuh hati melayani Tuhan saudara. Tapi ternyata asal aja saudara. Saudara, mari kita semua yang sudah diberikan pelayanan oleh Tuhan saudara. Melayani dengan sepenuh hati. Berani berkorban. Korban waktu. Korban tenaga, korban pikiran, bahkan korban uang saudara. Dan Yusuf dia berani meresikokan dirinya, berani menghadapi Pilatus. Dan Yesus juga berani saudara, dia mengeluarkan tenaganya, menurunkan mayat Yesus. Dia berani saudara, kemudian dia memberikan kekayaannya untuk membeli kain lenan yang mahal sekali. Membeli rempah-rempah yang mahal saudara, dan memberikan tanah peguburan yang mahal demi Yesus saudara. Bagaimana dengan kita saudara? Berapa persen pikiran kita di dalam melayani Tuhan? Berapa persen tenaga kita saudara di dalam melayani Tuhan? Berapa persen uang kita saudara yang kita berikan demi saudara melayani Tuhan saudara? Mari kita pikir sendiri saudara. Berapa persen tenaga kita yang kita pakai buat dunia ini? Kemudian yang kita pakai buat Tuhan saudara. Bahkan berapa persen uang kita saudara yang kita pakai buat makan, buat beli barang, lalu kemudian kita berikan buat Tuhan saudara. Saudara, kita sering kali ya, sadar nggak sadar saudara, kita memberikan yang sisa-sisa buat Tuhan saudara. Termasuk saya. Memberikan yang sisa-sisa buat Tuhan. Masih kita berani berkata, aku sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Masih berani berkata saudara. Saudara, betapa berdosanya kita. Kasih yang sisa-sisa. Mikir pekerjaan Tuhan, ya sudah, pokoknya pikir saudara. Nggak pikir bagaimana caranya. Sekarang kita akan masuk ke dalam perikop ini, yaitu kebangkitan Yesus saudara. Dan di dalam peristiwa kebangkitan Yesus ada beberapa pihak yang terkait di dalamnya. Yang terlibat di dalamnya. Pertama saudara, beberapa perempuan, itu jelas. Yang kedua saudara, prajurit-prajurit Romawi yang ditugaskan menjaga kubur Yesus selama 3 kali 24 jam. Yang ketiga ada malaikat saudara yang terlibat di dalam kebangkitan Yesus. Juga ada batu penutup kubur yang sudah dikasih meterai. Dan juga ada murid-murid Yesus saudara. Saudara, beberapa perempuan yang pada Jumat sore mengikuti, melihat, mengetahui di mana Yesus dikuburkan. Dan bagaimana cara Yesus dikuburkan saudara. Mereka melihat, mereka tahu saudara. Lalu kemudian pada waktu Minggu pagi mereka datang kembali ke kubur Yesus. Dan membawa rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Saudara, kenapa ya? Mereka datang membawa rempah-rempah. Padahal mereka tahu saudara, oh sudah dirempah-rempahi. Sebanyak kira-kira 46 kilogram rempah-rempah dan minyak mur kepada mayat Yesus saudara. Kenapa mereka bawa lagi? Sangat mungkin sekali saudara. Mayat Yesus pada waktu dirempah-rempahi oleh Nikodemus dan oleh Yusuf itu secara tergesa-gesa. Kenapa saudara? Karena Yesus harus segera dikuburkan cepat-cepat saudara, agar jangan sampai melewati hari Sabat. Lalu kemudian saudara, para perempuan itu tahu saudara, bahwa untuk masuk ke dalam kubur Yesus, mereka tahu itu batu penutup kubur yang besar sekali, itu harus disingkirkan, harus didorong saudara. Dan tentu mereka tahu, mereka tidak sanggup mendorongnya saudara. Mungkin saudara, waktu mereka sambil ngobrol, bawa rempah-rempah pagi-pagi ke kubur Yesus saudara, mereka pikir, siapa yang dorong ya batu itu? Kalau begitu ya, semoga ajalah yang jaga kuburan Yesus. Semoga para prajurit penjaga kubur Yesus yang membantu mendorong kubur Yesus saudara.
Tapi mereka nggak tahu. Batu itu sudah dikasih meterai atas perintah Pilatus. Artinya tidak ada satu orang pun boleh membuka kubur ini tanpa seizin saya, saudara. Mereka tidak tahu. Kemudian mereka jalan sampai ke kuburan. Lalu kemudian apa yang terjadi saat mereka sampai di dalam kuburan? Coba kita baca dari Injil Matius pasal ke-28. Kita baca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Injil Matius ayat pasal yang ke-28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kita membaca bersama-sama. Matius 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. 28 ya. 1 sampai 6, 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Saudara, itu catatan dari Injil Matius, saudara. Saudara, dari sini kita bisa melihat ada fakta dan ada drama, saudara, di kuburan Yesus, saudara. Pada waktu mereka sampai di kuburan Yesus, mereka pikir sebelumnya, siapa yang menggulingkan batu itu, saudara? Ada seseorang, dia menjadi bukan Kristen, dulu Kristen, kemudian menolak menjadi Kristen. Kenapa, saudara? Yesus bangkit dari kematian, omong kosong. Ini cuma cerita-cerita dongeng. Bangkit itu omong kosong, saudara. Kemudian dia pilih menjadi bukan seorang Kristen. Tapi kemudian saudara, dia gelisah juga. Dia gelisah, betul bangkit nggak ya? Atau tidak ya? Enggak lah, aku yang benar. Omong kosong dia bangkit. Enggak mungkin, orang sudah mati, ya mati. Enggak mungkin bangkit, ini cuma cerita dongeng ya, saudara. Kemudian dia mulai baca lagi Alkitab, dia gelisah. Sampai akhirnya, saudara, Roh Kudus bekerja di dalam pikirannya. Dan kemudian, saudara, waktu dia mulai, saudara, membaca tentang bagaimana batu itu, saudara, terguling, saudara. Kemudian akhirnya dia menjadi seorang Kristen kembali. Kemudian tulis buku, Who moved the stone? Siapa yang menggulingkan batu itu, saudara? Kalau bukan malaikat. Kenapa? Prajurit tidak berani, ada meterai. Perempuan tidak kuat, saudara. Siapapun tidak bisa. Kalau begitu, kenapa dia bisa terguling, saudara? Who moved the stone? Siapa yang menggulingkan batu itu? Kalau bukan Tuhan, saudara, melalui malaikatnya. Saudara, perempuan-perempuan waktu mereka sampai, saudara, dia melihat sesuatu drama. Dia melihat suatu fakta yang sangat mencengangkan sekali. Drama yang begitu luar biasa, saudara. Di mana fakta, di mana drama yang mencengangkan itu, saudara? Mereka melihat, saudara, batu besar penutup kubur itu sudah terguling. Dan mereka melihat malaikat duduk di atas batu besar itu, saudara. Dan mereka melihat para penjaga kubur Yesus itu ketakutan. Karena melihat malaikat dan menjadi seperti orang-orang mati, saudara. Saudara, malaikat menggulingkan batu itu bukan supaya Yesus bisa keluar dari kubur, bukan, saudara. Tidak perlu itu. Malaikat menggulingkan batu itu supaya para perempuan bisa masuk ke dalam kubur, saudara. Saudara, itu sesuatu fakta, ada satu drama yang sangat besar sekali, saudara. Dan kemudian, saudara, para perempuan itu yang hadir pada waktu Yesus dikuburkan pada hari Jumat, saudara. Dan kecuali, saudara, batu itu digulingkan, mereka pasti pikir tubuh Yesus masih ada di dalam kubur. Itulah sebabnya, saudara, malaikat mesti menggulingkan batu besar itu agar para perempuan tahu bahwa, saudara, mayat Yesus memang sudah tidak ada karena sudah bangkit dari kematian.
Saudara, malaikat menyuruh para perempuan itu, lihatlah ke dalam, masuklah ke dalam kubur saudara. Kamu jangan cuma fokus pada batu. Itu enggak penting. Mereka lihat batu tercengang-cengang saudara. Itu enggak penting, tapi lihat ke dalam kubur, itu yang lebih penting saudara. Kemudian mereka masuk dalam kubur dan mereka melihat mayat Yesus sudah tidak ada. Mereka melihat malaikat yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari yang hidup dari antara orang mati? Dia tidak di sini, dia sudah bangkit saudara." Saudara, perkataan malaikat itu menyadarkan mereka saudara, bahwa kalian ke kuburan pasti mencari orang mati. Enggak, dia tidak di sini, dia hidup. Kita bisa melihat bagaimana drama para perempuan itu, drama di dalam kubur saudara. Mereka pasti bingung melihat apa yang terjadi. Mereka pasti terheran-heran, mereka pasti terpana, mereka saling pandang. Mereka tidak mampu berkata apa-apa saudara. Dan mereka tidak percaya dengan fakta yang mereka lihat. Itu drama saudara. Lalu kemudian malaikat ingatkan mereka bahwa Yesus pernah berkata kepada mereka saudara, bahwa anak manusia diserahkan ke dalam tangan orang berdosa dan disalibkan. Dan dia akan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Ini satu drama di dalam kuburan yang sangat-sangat dramatis sekali saudara. Malaikat berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak di sini, dia telah bangkit." Saudara, apa persamaan dan perbedaan kubur Yesus dengan semua kubur yang lain saudara? Persamaannya, sama-sama masih ada kuburannya saudara sampai sekarang. Perbedaannya saudara, semua kubur itu masih ada isinya. Cuma Yesus yang tidak ada isinya. Ini fakta saudara. Sudah melihat semuanya itu saudara. Para perempuan saudara, kemudian dia cepat-cepat pergi, beritahukan kepada murid-murid yang lain. Memberitahukan fakta yang terjadi saudara. Di sini ya kita bisa melihat saudara, para perempuan itu bersukacita karena Yesus sudah bangkit. Dan mereka saudara, para perempuan itu mereka datang untuk meratapi kematian Yesus. Dan mereka pulang saudara dengan sukacita yang sangat besar saudara. Saya terheran-heran. Kebangkitan Yesus. Tuhan lebih memilih para wanita terlebih dahulu saudara. Yang tahu kebangkitan Yesus. Tuhan tidak pilih para pria, saudara. Tuhan pilih para wanita yang saleh ini. Untuk tahu pertama kali Yesus bangkit dari kematian, saudara. Waktu kita baca Alkitab ya, kita mesti bertanya, mengapa, kenapa, bagaimana, di mana, kapan, dan sebagainya saudara. Dan kemudian kita melihat saudara, perempuan yang dipilih oleh Tuhan untuk menyaksikan kebangkitannya. Bukan para pria, bukan para murid-muridnya saudara. Mereka datang dengan meratapi Yesus. Mereka pulang dengan sukacita saudara. Lalu kemudian mereka pergi kasih tahu murid-murid yang lain. Mungkin tersebar saudara, bukan satu tempat. Kemudian mereka mulai ketok-ketok pintu. Buka, buka. Wah, kagetlah. Ada apa? Mereka bilang, Yesus bangkit. Saudara, apa respon dari murid-muridnya? Mereka bilang, kejam loh. Omong kosong. Kalau bahasa kasar, bullshit saudara. Omong kosong, enggak mungkin saudara. Mungkin kamu halu. Mungkin kamu mimpi. Enggak mungkin saudara. Saudara, kalau orang sekarang tidak percaya Yesus bangkit, enggak usah heran. Kenapa? Muridnya pun orang terdekat enggak percaya saudara. Yesus bangkit. Kalau orang sekarang enggak percaya saudara, enggak usah heran saudara. Karena muridnya pun tidak percaya saudara. Jadi pada waktu para perempuan ketok-ketok pintu kasih tahu, itu drama saudara. Yang kita harapkan mereka percaya. Mereka terima, oh puji Tuhan Yesus bangkit kembali. Mereka bilang,
Omong kosong kamu. Wah, kasar, kejam saudara. Omong kosong. Mimpi kamu. Mungkin kamu halu. Mungkin kamu ini sakit jiwa saudara. Ini kejam sekali. Dan suatu drama saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Drama berikutnya saudara. Petrus saudara langsung saja. Dia cepat-cepat dia pergi ke kubur Yesus. Buktikan saudara fakta yang diceritakan oleh para perempuan. Dan betul fakta saudara. Memang kubur Yesus itu kosong saudara. Itu yang terjadi saudara. Lalu kemudian tadi saya katakan saudara. Di dalam kebangkitan Yesus ada peran para prajurit-prajurit saudara. Sesudah saudara mereka mungkin bangkit dari pingsan. Mereka lihat, waduh gawat saudara. Kubur sudah kosong. Bagaimana ini? Kami bisa mati ini. Kenapa? Disuruh jaga mayat Yesus. Hilang mayatnya, kami bisa mati saudara. Mereka lebih suka pergi kemana saudara? Mereka nggak berani lapor Pilatus. Mereka lapor kepada imam kepala. Nanti akan ada sesuatu yang lucu, aneh, konyol saudara. Kita baca dulu dari Matius pasal ke-28, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Matius 28 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama Matius pasal 28, 11 sampai 15. Kita baca dengan tempo yang agak lambat. 1, 2, 3. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini, saudara. Saudara, para prajurit waktu menyadari, saudara, mereka pasti gemetar. Ini drama, saudara. Siapa yang tidak gemetar? Mereka siap mati, saudara. Kenapa? Akan dipenggal kepala oleh Pilatus. Bodoh banget kamu, saudara. Disuruh jaga rame-rame 3 kali 24 jam masih bisa hilang, saudara. Kalau mereka cerita sama Pilatus, iya, itu ya, mayatnya bangkit. Nggak percaya, saudara. Udahlah, nggak usah lama-lama, penggal saja kepala, saudara. Nggak percaya. Sama seperti pada waktu Maria hamil, saudara. Bukan oleh karena dia campur dengan Yusuf. Waktu dia cerita sama papanya, saudara. Nggak percaya, saudara. Mungkin Maria takut-takut ngomong sama papanya. Pak, mau ngomong, Pak, boleh nggak? Oh boleh anakku. Nggak jadi deh. Boleh. Papa jangan marah ya. Iya nggak marah, janji. Janji Pak, janji. Swear. Ya silakan nak ngomong. Nggak jadi deh. Lama-lama bapaknya emosi Pak. Ngomong nggak? Sudah marah saudara. Ngomong nggak? Papa jamin Papa nggak marah. Iya. Saya hamil. Hah, hamil? Belum resmi loh, baru tunangan. Hamil? Iya Pak. Oleh siapa? Yusuf. Bukan Pak. Bingung papanya saudara. Hah, bukan oleh Yusuf. Sama pria lain? Bukan Pak. Sama siapa? Hamil sendiri. Sudahlah anakku, kita ke psikiater. Kamu sakit jiwa saudara. Gila kamu saudara. Sama saudara, ini para prajurit. Waktu kalau mau mereka cerita saudara sama Pilatus, enggak percaya. Ini sakit jiwa semua nih saudara. Maka kemudian mereka lebih suka pergi kemana saudara? Pergi ke imam-imam kepala. Kasih tahu saudara, Yesus itu sudah bangkit saudara. Lalu kemudian bagaimana respon imam-imam kepala saudara? Jangan cerita-cerita sama siapa-siapa ya. Bilang saja, pada waktu kamu sedang tidur, muridnya datang. Kemudian muridnya mencuri mayat Yesus. Dan masuk akal saudara. Kalau misalnya murid-murid Yesus ditangkap, dibawa ke pengadilan. Kamu dengan tuduhan mencuri mayat saudara. Membongkar batu yang sudah dimeterai. Kamu curi mayat. Mereka bilang, tidak. Curi? Tidak, tuanku hakim. Panggil saksi. Panggil saksi saudara. Itu siapa? Para prajurit. Betul, murid-murid ini
mencuri mayat Yesus? Mereka diam, saudara. Lalu kemudian, kamu pada waktu itu sedang apa? Tidur, Pak Hakim. Lalu kemudian mereka bilang, iya, mereka mencuri mayat Yesus. Betul, kamu sedang apa? Sedang tidur, Pak Hakim. Saudara, orang tidur tidak boleh menjadi saksi, saudara. Apa? Tidur kok, tidak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, saudara. Maka saudara, ini menjadi sangat lemah sekali tuduhan kepada para murid, saudara. Mereka bilang, sudah ya, jangan ngomong apa-apa. Bilang saja, mereka para murid-murid mencuri mayat gurunya Yesus. Dan kemudian kamu sedang tidur, saudara. Itu akan ditertawakan, saudara. Orang tidur tidak boleh menjadi saksi, saudara. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Bilang saja, mayatnya itu dicuri oleh murid-muridnya, saudara. Di sini anehnya apa, saudara? Imam-imam kepala, saudara, yang takut mayat Yesus dicuri. Maka kemudian mereka datang kepada Pilatus. Lalu kemudian minta sama Pilatus, kirim para penjaga, jaga 3 kali 24 jam, supaya mayat Yesus jangan dicuri. Oh, kalau dicuri ya, nanti mereka bisa bilang bahwa Yesus bangkit dari kematian, saudara. Saudara, mereka tadinya takut mayat Yesus dicuri, saudara. Sehingga dengan kosongnya kubur Yesus akan memungkinkan murid-murid Yesus mengarang cerita kebangkitannya, saudara. Tapi justru, saudara, sekarang mereka justru memastikan kisah itu beredar, saudara. Kisah kebangkitan beredar, saudara. Hanya saja tentang tubuh yang bangkit itu, saudara, itu digantikan oleh tubuh yang dicuri. Jadi mayat Yesus sudah tidak ada, karena sudah bangkit, cerita dari para prajurit, saudara. Dan kemudian itu digantikan dengan mayat Yesus yang dicuri, saudara. Tidak konsisten. Saudara, orang bohong satu kali, kalau dia nggak ngaku, saudara, dia akan bohong yang kedua. Dia akan bohong yang ketiga untuk menutupi bohong kedua dan yang pertama, saudara. Kemudian dia akan tutup dengan bohong keempat, saudara. Para pemimpin agama, saudara, bohong. Dan dia harus tutup dengan kebohongan yang kedua, saudara. Hati-hati dengan bohong, saudara. Lebih baik ngaku, saudara, dengan segala konsekuensi daripada bohong. Kalau dikejar lagi, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi, saudara. Dan kemudian, saudara, Yesus betul-betul bangkit dari kematian, saudara. Kematian Yesus, saudara, itu sesuatu hal yang di mana para pemimpin agama, militer, hukum, saudara, itu seolah mereka menang terhadap Yesus. Di pengadilan mereka menang, kami menang, berhasil menjatuhkan hukuman mati sama Yesus. Militer menang, saudara, berhasil menyalibkan Yesus. Politik juga menang, saudara. Tetapi, saudara, mereka nggak sadar kematian Yesus pun, saudara, Yesus menang. Mereka nggak tahu. Kenapa, saudara? Yesus mati kemudian mematikan si kematian itu sendiri, saudara. Kata John Owen, kematian yang mematikan kematian. Yesus berkata, sudah selesai. Artinya, saudara, kepala ular sudah berhasil diremukkan oleh Yesus. Dan kematian juga sudah berhasil dimatikan oleh Yesus, saudara. Dan kebangkitan Yesus, saudara, itu kemudian sebagai bukti bahwa Yesus betul-betul berhasil mematikan kematian yang pingin mematikan Yesus. Yesus bangkit dari kematian. Bukti, saudara, Yesus sudah mematikan kematian, saudara. Oh, ini besar sekali kebangkitan Yesus, saudara. Dan orang-orang para pemimpin agama, politik, militer, partai, dan sebagainya, saudara, mereka sebelumnya berhasil mempermalukan Yesus. Tapi kebangkitan Yesus, saudara, mempermalukan mereka semuanya. Ini kalimat saya kutip dari pendeta Stephen Tong. Kebangkitan Yesus, saudara,
itu mempermalukan politik yang jahat, membongkar pengadilan yang penuh dengan rekayasa, dan membongkar kelicikan para pemimpin agama, saudara. Maka di Facebook saya tulis, saudara. Nah, paslah ada peristiwa ini, saudara. Sambil mikir, sambil dapat, saudara. Orang rohani, bahkan pemimpin rohani, saudara, kalau sudah merencanakan kejahatan lebih jahat daripada orang dunia atau orang pemimpin dunia, saudara. Para pemimpin agama, waktu mereka sudah merencanakan pembunuhan kepada Yesus, lebih jahat, saudara, daripada orang dunia. Mengerikan nggak, saudara? Tapi kemudian, saudara, kebangkitan Yesus membongkar segala kejahatan mereka, saudara. Membongkar segala kelicikan, kemunafikan mereka, saudara. Dan juga mempermalukan orang-orang politik yang pakai kuasa politik untuk menghukum mati Yesus, saudara. Dan juga kebangkitan Yesus juga mempermalukan siapapun juga yang coba permalukan Yesus sebelumnya, saudara. Saudara, itu adalah sebagian fakta dan drama kebangkitan Yesus, saudara. Khotbah akan saya selesaikan dengan pertanyaan, saudara. Bagaimana dengan kita sekarang, saudara? Para murid mereka menyaksikan fakta kebangkitan dan terjadi drama kebangkitan, saudara. Kebangkitan memang sudah terjadi 2000 tahun lalu. Tapi saya mengajak saudara, setiap kita waktu baca Alkitab, mari kita masuk, saudara, ke dalam peristiwa itu, saudara. Seolah kita adalah orang yang terlibat di dalamnya, saudara. Para perempuan datang dengan meratap, pulang dengan sukacita, saudara. Datang dengan sedih, datang dengan lesu. Sebagai orang yang kalah, tapi mereka pulang, saudara, sebagai orang yang menang. Saudara, saya mengajak kita sekalian yang sudah lesu terhadap kekristenan, yang sudah tidak punya semangat lagi, saudara. Mari, saudara, ini fakta. Mari, saudara, kita masuk ke dalam drama itu, saudara. Kita masuk ke dalam drama kebangkitan, saudara. Maka kemudian sesudah saya pikir-pikir, ini mau kasih khotbah judul apa, saudara? Saya sudah kasih kepada saudari Kristiani, fakta kebangkitan Yesus. Sebelumnya saya sudah bikin judul khotbah, saudara, kubur tidak dapat menahan Yesus. Tapi waktu coba baca lagi, coba renungkan lagi, pikirkan, saudara, lama, saudara. Kemudian fakta dan drama kebangkitan Yesus, saudara. Semoga, saudara, drama yang terjadi kepada mereka juga terjadi kepada kita sekalian, saudara. Saudara, waktu bicara soal kebangkitan, kok harinya nggak tepat ya, bukan hari Paskah, saudara. Firman Tuhan, saudara, tepat dimanapun juga, saudara. Bahkan, saudara, yang namanya puji-pujian yang katanya adalah untuk rumah duka, saudara, juga bisa dinyanyikan di dalam gereja, saudara. Jangan pilah-pilah lagu, oh ini buat rumah duka, ini buat rumah pesta, ini buat gereja, jangan, saudara. Jangan. Kenapa? Lagu, nggak ada lagu cuma buat rumah duka, nggak ada. Bisa dinyanyikan di dalam gereja. Lagu dinyanyikan di dalam rumah duka biasanya, suara Yesus ku dengar. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar. Itu rumah duka, saudara. Tapi juga bisa dinyanyikan di dalam gereja, dalam suasana ibadah. Tinggal sertaku, bahkan muka dengan muka, saudara, bisa dinyanyikan di dalam ibadah. Jangan mengadakan suatu dualisme. Karena itu tidak boleh, saudara. Mari kita, saudara, sesudah mendengarkan khotbah pada hari ini, walaupun saudara bukan dalam momen kebangkitan, tetap, saudara, kita harus belajar dari sini. Semoga Tuhan menggerakkan kita yang hati sudah mulai lesu, yang sudah mulai luntur, saudara, yang sudah mulai gak ada semangat lagi. Lihat fakta kebangkitan, dan saudara, terjadi drama kebangkitan, supaya kita bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi, mempermuliakan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan kami yang hidup, yang memberikan firman kepada kami,
tiap-tiap minggu, bahkan tiap-tiap hari Engkau berikan firman kepada kami. Biarlah firman-Mu adalah firman yang hidup dan juga terus menghidupkan kami. Apabila di antara kami ada yang sudah lesu, yang sudah tidak punya semangat lagi, yang beribadah hanya sebagai rutinitas, kiranya Tuhan melalui khotbah pada hari ini tentang kebangkitan Engkau yang adalah fakta, membangunkan kami kembali, membuat kami semakin rindu kepada Tuhan, bersyukur kepada Engkau. Dan kami ya Tuhan, kami mohon Tuhan bangkitkan kami kembali. Karena hanya Engkau yang mampu membangkitkan kami. Dan juga biarlah Tuhan tolong kami untuk hidup sebagaimana layaknya orang yang percaya kepada Yesus yang bangkit dari kematian. Dan juga untuk hidup mempermuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin.